Yo guys, baik lagi di Uki Kevin Official. Nah, kita lanjut dalam kasusnya Agus. Di sini ada beberapa info terbaru dari kasusnya Agus, yaitu tentang Agus minta damai setelah ditinggal FA dan Alvin Lim ya. Nah, beritanya seperti apa? Yuk langsung kita lihat bareng-bareng guys. Pagi-pagi gue nemu postingan yang kayak gini. Agus minta damai setelah ditinggal Farah Tabas dan Alvin Lim. Kira-kira guys, pemikiran nggak sama gue? Agus tuh minta damai karena takut uang donasinya nggak jatuh lagi ke tangan dia. Dan Agus takut dipenjara. Gus, setelah huru hara yang udah lu buat, drama yang udah lu buat, terus kita percaya langsung gitu sama lu minta damai? Hah? Ke Tenopi? Nggak segampang itu Gus. Lu tuh pecundang Gus, beneran dah. Banyak orang buta macam lu tapi masih mau berusaha, masih mau kerja, nggak ngemis. Benar. Malu Gus. Harga diri lu kemana? Yang kemarin lu keluar-keluar, harga diri itu lebih penting ketimbang uang. Kira-kira nih guys, menurut kalian setuju nggak Agus minta damai? Hei Agus, kau jangan sibuk-sibuk bilang mengekspor kau aja kalau nggak masuk dalam kalau nggak masuk kontennya Novi nggak tahu orang kau buta bodoh. Kok mengekspor report itu kau kalau nggak masuk ke kontennya Novi nggak tahu orang kau mata buta. Itu pun dipermasalahkan. Netizen Mbak Novi. Ya kalau nggak kena netizen nggak dapat uang sumbangan kau. Terima kasih kau sama netizen bodoh. Bodoh. Ya kalau Tenopinya mau memberitahu ke netizen biarlah. Kau juga kalau nggak ada Tenopi mana ada orang menyumbang kau. Ah nggak ada si Agus ini sok apa inilah. Iya, saya paham, saya mengerti. Tak kemana-mana dia. Terima kasih sama orang Mbak Novi, memang orang baik. Kenapa Mbak Novi hancurkan kebaikan Mbak Novi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Nggak ada ke keluarga kau aja mengarang-arang cerita Agus. Statement apa? Kau rekayasa semua ucapan. Banyak kali kau merekayasa ucapannya Gus ya. Nggak tahu berterima kasih kau memang. Menyalah-nyalakan netizen lah, menyalah-nyalakan Mbak Novi lah, kejam-kejam segala macam kau bilang. Kalau nggak kena Mbak Novi kalau nggak dipakaikan nggak dimasukkan kontennya dia nggak tahu orang kau mata buta bodoh. Bodoh. Novi bayangin nih Mbak Novi jadi Agus sakit. Mbak Novi jadi Agus sakit nih. Agus jadi Mbak Novi deh gitu. Kau sakit juga kena mulut kau. Ya, kau nggak mikir sakitnya perasaan si Aji kena mulut kau. Kau bilang kau sakit, tapi kau nggak memikirkan sakit hatinya si Aji. Benar. Kalau Mbak Novi jadi Agus, betapa sakitnya aku. Coba kau lemparkan lagi, betapa sakitnya hati si Aji kena mulut kau. Benar. Kau balikkan lagi ke Aji, hah? Benar. Yang suara saya itu Klarifikasi dari terkait video rekaman telepon dari Farah Tabas. Itu ya bang ya, itu mah parah sih kalau menurut aku. Itu kan telepon ya bang ya, dari telepon ya dua sih bang, karena abang nggak ngerekam ya berarti pihak sebelah situ yang ngerekam, udah jelas itu. iya, cuma kan kalau misalnya direkam gitu, kalau disebarin terus yang nyebarin bukan pihak yang rekam, apa bisa kena masalah? Itu sih masuknya tuh bang, sebenarnya bukan ke yang menyebarkan iya, tapi kan sumbernya dulu dicari tahu, sentralnya di situ. Ya anggaplah sumbernya gua nih misalnya, berarti gua bisa kena gitu walaupun bukan gua yang nyebarin. Ya dia harus begitu, sumbernya dulu. Bingung dia. Maksudnya kalau kasus kayak gitu Nggak tahu Jadi kan misalkan nih itu kan menyebar tuh, nah yang ngerekam misalkan abang gitu. Nah titik sentralnya kan yang dicari tahu di abang dulu nih, abang ngirimnya kemana dulu, tuh ditelusurin begitu. kalau dilaporkan ya guanya kan. Iya. Jadi Ini pihak tuh jadi saksi dulu. Jadi kalau misalnya dia ternyata nyebar ke sini nih, misalnya nyebar ke sono kan, misalnya, terus nggak ketahuan deh orang yang nyebarin siapa gitu. Pasti ketahuan bang, nggak mungkin nggak. Apalagi IT ya, IT itu sekarang gampang banget. Oke, anggaplah ketahuan nih. Terus yang dipidanakan yang bersalah siapa itu kalau kayak begitu?
Jadi yang pertama itu kan itu tuh masuknya ke illegal access kan Bang. Jadi misalkan nih dilihatnya adalah akses siapa yang kemudian dibobol. Misalkan abang yang kemudian ikut anggap aja lah misalkan dua-duanya rekam misalkan gitu ya. Abang rekam, dia ngerekam buat kemudian disimpan. Kemudian yang beredar pertama kalinya dari siapa? Misalkan dari dia. Gitu kemana? Misalkan ke aku nih. Nah akunya kan kemudian menyebarkan ke siapa? Ke Teteh. Jadi sentral pertama yang dicari tahu kan terakhir nih. Ujungnya dulu nih Teteh. Nanti disebarkan oleh siapa? Disebar Teteh dari aku. Kemudian akunya dari siapa? Kalau berhenti di aku. Sedangkan yang punya induknya adalah Bang Densu. Maka kemudian aku yang melakukan illegal access gitu. Tapi kalau misalnya gua yang ngasih ke orang itu, terus orang itu yang posting, gua bisa kena nggak? Maksudnya gimana Bang? Misalnya, ini kan aku yang rekam nih misalnya. Terus aku kasih ke si A, oke? Terus tanpa aku tahu si A ini upload gitu kan, untuk tujuan tertentu lah. Ya pasti tujuannya ngadu domba lah ke arah sana. Nah, Novi tersinggung, dia laporin lah si rekaman ini. Nah, saya posisinya sebagai orang itu bagaimana? ITE Bang, kalau itu ITE. Jadi illegal access-nya nggak masuk karena dia nggak mencuri data secara langsung, tapi ITE-nya masuk mutlak. Karena karena tujuan dia menyebarkan itu apa? Itu tadi kayak misalkan Teteh kemarin penggiringan opini kah? Domba gitu ya, sehingga diketahui halayak ramai. Yang mutlak masuk adalah UITE-nya dulu, baru kemudian kalau dia dapatkan akses itu secara ilegal maka masuk ke illegal access gitu. Berarti gue yang kena? Enggak, kalau abang kemudian, jadi begini Bang, illegal access itu pengambilan secara ilegal kan, misalkan nih abang yang punya, terus apakah abang kena? Kalau abang menyimpan sendiri nggak kena. Oke, tapi kan gue kasih nih misalnya ke istriku misalnya. Terus istriku pergi naikin tanpa sepengetahuan aku, alasannya aku nggak tahu ya istriku naikinnya. Yang kena siapa ya? Istri abang. Oh, gue nggak kena ya? Nggak kena dong. Oh, Waduh, Karena istri patut abang ngambil di abang bukan kemudian dengan cara ilegal, abang ngasih gitu. Tapi maksudnya untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dipublish. oh berarti istri gue yang kena, ibaratnya begitu tuh. Iya. Berarti gue nggak kena. Abang nggak kena. Oh ya. Ini perumpamaan ya guys ya, bukan istri gue nyebar-nyebar ya. Jangan. Ini netizen ini jangan pikir istri gue nyebar ya, bukan ya. Bukan, kita nggak ada masalah ya dengan masalah penyebaran ya. Waduh, ini ada lagi aksinya Bunting setelah gagal donasi katanya. Akhirnya Bunting setelah gagal donasi, bener nggak nih? Apakah ini editan? Ini berita palsu guys, bahwa istri Agus ini sedang hamil katanya guys. Wah, bener nggak nih? Nah, kita lanjut lagi. Kita nggak bertemu di dunia, kita ketemu di akhirat. Itu aja. Pertanggungjawabkan semua perbuatan Anda. Semakin banyak kamu berbicara, akan semakin banyak orang yang menghujat kamu, Agus. Karena kenapa? Karena kamu tidak pernah berpikir. Kamu tidak pernah berpikir sebelum kamu melakukan sesuatu. Kamu tidak pernah berpikir sebelum kamu berbicara. Apa yang kamu ucapkan saat ini menandakan bahwa kamu itu tidak pernah merasa kalau diri kamu itu salah. Yang disiram itu kan mata kamu, Agus. Kenapa harus lumpuh semuanya? Kaki kamu selalu berjalan menggunakan kursi roda. Oke lah, alasannya tidak bisa melihat. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Siapa sih yang menyebarkan rekaman itu? Apakah FA ataukah ada oknum-oknum lain yang sengaja mengadu domba? Waduh, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.